بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. Yang saya hormati para habaib, para masyayikh, bil khusus Al-Habib Abdullah bin Muhdar As-Sagaf, wal-Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abi Bakar, dan para habaib yang lainnya yang saat ini telah hadir di majelis Al-Aziz Al-Munawwar. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus sahibul majlis yang selalu saya banggakan, Bapak Haji Ismunandar Aziz. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmaninya, Allah luaskan rezekinya demi kesinambungan daripada majelis yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak, ibu-ibu sekalian, pecinta-pecinta majelis salawat dan pecinta-pecinta majelis ilmu pengetahuan agama yang kesemuanya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama mengaji, dan kajian kita adalah kitab yang ditulis oleh guru kami yang mulia almarhum Profesor Dr. Al-Habib Al-Imam As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki radhiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatal abrar wa askanahu fasihal jannati ma'al abrar. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang mengulas tentang keutamaan dan kemuliaan umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita lebih menyadari betapa beruntungnya kita, betapa istimewanya kita ini saat Allah tunjuk dan jadikan kita sebagai umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Nah, kemuliaan-kemuliaan itu tercermin jelas di dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Al-A'raf ayat 157, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil." Mereka-mereka yang menjadi pengikut seorang rasul. Rasul yang kriterianya adalah seorang nabi. Lebih jelasnya lagi adalah kriterianya al-ummi. Nabi yang tidak bisa baca tulis, alias buta huruf. Biasanya kebutahurufan seseorang itu akan menjadi aib saat seseorang menyandang kriteria buta huruf. Itu menjadi aib bagi dirinya. Dirinya akan terkucil, dirinya akan terpinggirkan, dirinya akan menjadi manusia pecundang. Namun tidak demikian halnya saat sifat itu, gelaran itu disematkan pada diri junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat gelaran ini disematkan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru itu menjadi kemuliaannya dan kebanggaan beliau. Mengapa demikian? Yang pertama, itu untuk menunjukkan bahwa kemuliaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peroleh itu bukan hasil sumbangsih dari umatnya, bukan karena dukungan umatnya, bukan karena ia dieluk-elukan oleh umatnya, bukan karena ia dibangga-banggakan oleh umatnya, bukan karena ia disanjung-sanjung oleh umatnya, tetapi kemuliaan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat yang selama ini jika disandang oleh orang lain merupakan aib, justru tatkala itu disematkan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi kebanggaan beliau. Untuk itu Allah sebut an-nabiyyal ummiyya. Yang kedua, hal itu untuk menunjukkan akan kemurnian risalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu murni datangnya dari Allah. Bukan hasil olah pikir, bukan produk olah kata dari beliau, tetapi murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang ditandaskan oleh Allah, ma'alar rasuli illal balagh. Tugas dan kewajiban seorang rasul itu hanyalah menyampaikan. Allah tegaskan pula dalam ayat yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasul, apapun itu yang disampaikan kepada umat, baik berupa hadis-hadis beliau, maupun nasihat-nasihat beliau, maupun wasiat-wasiat beliau, merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Jadi murni, semuanya wahyu datang dari Allah, bukan hasil produk. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Di mana kriteria ini, hal yang berkait dengan Nabi itu mereka dapati termaktub, tertulis di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat
dan dalam kitab Injil. Disebutkan di sana Rasul maupun pengikutnya itu disebutkan oleh Allah, Rasul dan umatnya. Allah katakan ya'murhum bil ma'ruf. Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kepada mereka, memberikan tugas kepada mereka untuk beramar ma'ruf. Maka di antara tugas umat ini, setiap individu umat ini punya tugas sebagai umat Muhammad SAW untuk beramar ma'ruf. Amar ma'ruf itu menyeru kepada kebajikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kata Rasul, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepadaku walaupun hanya sepenggal ayat saja. Jadi masing-masing kita, individu umat ini punya tugas yang diembankan oleh Allah kepada kita, yaitu untuk beramar ma'ruf. Yang kedua, tugasnya adalah apa? Wa yanhahum 'anil munkar, untuk bernahi mungkar. Sekali lagi, bernahi mungkar itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Sejauh apa kemampuan dia untuk bernahi mungkar, itulah kewajibannya. Karena untuk perintah agama ini Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang anak manusia daripada umat ini yang di luar daya pikulnya, yang di luar kesanggupannya. Kemudian wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah halalkan bagi umat pengikut Sayyidina Muhammad SAW itu at-thayyibat, apa-apa yang baik-baik. Apa yang baik dihalalkan oleh Allah. Tidak ada yang diharamkan. Yang tayyib dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran disebut tayyib. Tayyib itu berarti yang baik untuk kita, baik untuk kesehatan kita, baik untuk kesehatan jasmani kita, maupun yang baik untuk kesehatan rohani kita. Baik dalam artian dari semua aspek. Aspek kesehatan, aspek kejiwaan, semuanya baik. Nah, yang baik-baik itu dihalalkan oleh Allah untuk umat ini. Dan wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah haramkan kepada mereka yang buruk-buruk. Jadi yang haram itu sudah pasti buruk. Sudah pasti akan berdampak negatif. Baik secara jasmani maupun secara kejiwaan. Tidak ada yang Allah haramkan itu yang baik untuk kita. Yang pasti yang Allah haramkan itu pasti buruk. Dampaknya untuk kita, baik sekarang maupun nanti. Wa yadha'u anhum israhum. Dan Allah telah mengenyahkan dari mereka hal-hal yang membelenggu umat ini. Wal aghlala allati kanat alaihim. Hal-hal yang menyulitkan, yang membelenggu, yang hal itu berlaku pada umat-umat sebelum umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang membelenggu, yang pernah terjadi pada umat-umat sebelum umat Sayyidina Muhammad, itu Allah cabut,
Allah tidak berlakukan untuk umat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa saja yang membelenggu, apa saja yang membatasi ruang gerak mereka, itu akan dibahas oleh penulis kitab ini secara rinci. Lalu dapat kita bandingkan, kita buat satu perbandingan antara kita dan umat-umat yang terdahulu itu dengan belenggu-belenggu yang telah membelenggu diri mereka, yang telah membatasi ruang gerak mereka. Yang pertama, hal-hal yang membelenggu, hal-hal yang mempersulit, yang menyulitkan, yang memberatkan, yang pernah Allah perlakukan pada umat-umat terdahulu, itu adalah yang pertama, qat'u mawdi'in najasah. Memotong pakaian mereka yang terkena najis. Jadi umat terdahulu itu, Bani Israel, umat terdahulu ya umumnya adalah Bani Israel, itu umatnya para anbiya. Jika pakaian mereka itu terkena najis dengan segala ragamnya, itu nggak cukup dicuci untuk menghilangkan unsur najis tadi itu. Nggak cukup dicuci, harus dipotong, harus digunting, dibuang bagian yang terkena najis. Maka dapat kita bayangkan bahwa pakaian mereka nggak ada yang utuh, compang-camping, dipotong sana, dipotong sini, karena untuk menghilangkan unsur najis tadi. Tapi untuk umat ini berbeda. Kena najis, dibersihkan. Dibersihkan. Dan salah satu sarana pembersihnya adalah air. Begitu telah hilang fisik daripada najis tersebut, hilang bekasnya, hilang baunya, maka sucilah kembali pakaian itu. Seperti yang berlaku saat ini. Nah, itu tidak pernah berlaku pada umat-umat terdahulu. Ini kemudahan dan keringanan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya, untuk itu kita perlu syukuri. Bayangkan kalau hari ini diberlakukan oleh Allah pada diri kita apa yang diberlakukan oleh Allah pada umat yang terdahulu. Kita tidak punya pakaian yang sempurna. Mungkin lobang-lobang, mungkin ada sana sini ada guntingan-guntingan untuk menghilangkan unsur najasa tersebut, unsur kenajisan tersebut. Nah, sementara umat ini dapat mensucikan kembali, membersihkan kembali. Nggak boleh lakukan apa saja, kecuali nggak boleh adalah menggauli istri yang sedang haid, yang sedang menstruasi. Selebihnya dilakukan secara normal seperti biasa. Makan bersama, minum bersama, duduk bersama, bahkan tidur bersama. Ya. Yang nggak boleh dilakukan hanyalah bersetubuh dengan istri yang sedang menstruasi. Itu aja yang haram hukumnya. Dan hukumnya haram itu untuk dilakukan. Ya. Nah, itu tidak terjadi pada umat yang dahulu. Umat dahulu, jika seorang istri sedang menstruasi, dia tidak diberi makan, tidak diberi minum, ya, dibiarkan dia berpuasa selama menstruasi itu terjadi.
Kalau masa menstruasinya singkat, sehari semalam. Kalau masa menstruasinya panjang, 15 hari, dia harus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 15 hari. Sungguh merupakan satu penderitaan yang luar biasa. Dan tidak makan, tidak minumnya itu bukan ibadah. Karena dia berpuasa pun gak sah, karena dia sedang menstruasi. Jadi ya lapar karena hukum yang berlaku. Mafhum? Nah, tapi tidak demikian halnya dengan syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW. Hal itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang ketiga adalah qatlun nafsi bitaubah. Jadi nggak cukup taubat saja. Kalau seorang pendosa, seorang yang telah berbuat kemaksiatan, melanggar hukum, dan itu jamak dilakukan oleh manusia, hal yang biasa dilakukan oleh manusia untuk berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Nah, di zaman dahulu gak cukup hanya dengan bertaubat, memohon kepada Allah, bertaubat, melelehkan air mata, mengetuk pintu taubat Allah, gak cukup. Mereka untuk menebus dosa yang mereka lakukan itu harus berperang antara mereka. Hal itu sebagaimana yang berlaku pada para penyembah al-ijil, yaitu menyembah apa? Patung yang berwujud anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Saat Nabi Allah Musa alaihissalam sedang bermunajah, lalu umatnya dititipkan kepada Nabi Allah Harun. Nah, di sana ada orang pintar, pintar yang kebelinger, pintar yang kebelinger. Siapa itu? Samiri. Samiri kemudian membuat apa itu? Patung yang berwujud anak sapi. Lalu dimasukkan ke dalam apa itu? Patung anak sapi itu tanah yang bekas diinjak oleh malaikat. Yang kemudian patung itu bisa mengeluarkan suara. Maka kemudian Bani Israel ramai-ramai menyembah sang berhala, sang patung itu, walaupun telah dicegah oleh Nabi Allah Harun alaihissalam. Ya, namun mereka tetap bersikukuh menyembah apa itu? Patung itu. Sampai akhirnya Nabi Allah Musa datang dan melihat umat yang ditinggalkannya sudah beralih dari menyembah Allah, menyembah kepada patung. Murka besar Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu menyadarkan mereka. Mereka akhirnya sadar dan bertobat kepada Allah. Tapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima taubat mereka, mereka harus saling berperang. Yang tidak menyembah berhala memerangi yang menyembah berhala. Yang menyembah berhala, yang ingin bertobat, harus melalui peperangan itu. Jadi saling membunuh. Itu syarat daripada taubat mereka. Allah berfirman, "Fatubu ila bari'ikum."
Maka bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian, Tuhan kalian, Bari kalian, pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqtulu anfusakum. Dan berperanglah di antara kalian. Saling membunuh. Itu syaratnya. Syarat taubatan nasuha seperti itu. Sesuatu yang bukan mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Tapi harus dilakukan sebagai sahnya pertaubatan mereka. Nah, ketentuan yang seperti itu dihapus pula oleh Allah untuk umat ini. Umat ini jika ingin bertaubat dari dosa yang langsung kepada Allah, pelanggaran hukum Allah, cukup hanya dengan berikrar untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya itu. Saat tobatnya menyesali akan apa yang telah terjadi, menyesal dia, serius dia menyesal, dan berikrar untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dengan demikian, taubatnya telah menjadi taubatan nasuhah. Taubat yang benar-benar, taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama sang pendosa itu tenggorokan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh Rasul, "Innallaha yakbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang apapun dosanya, apapun perbuatannya, sekeji apapun itu, selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, maka Allah akan menerima taubatnya. Bahkan untuk pasal taubat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan dalam sebuah hadis sahih, kata Rasul, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi hina yatub." Sungguh Allah lebih senang, lebih bahagia saat seorang hamba itu bertaubat kepadanya, saat seseorang itu mengetuk pintu taubat Allah, dari seorang musafir yang kehilangan ontanya dan seluruh perbekalannya di tengah padang pasir yang terik. Tiba-tiba dia dijatuhkan oleh ontanya dan ontanya lari. Seluruh perbekalannya di atas punggung onta itu. Apa yang terjadi? Di tengah padang pasir yang gersang, terik, yang panas, maka saat ia dalam keputusasaan, tiba-tiba dia sudah mencari kesana kemari, lelah, dia duduk dan tertidur sesaat. Tidur dia yang sesaat itu dikagetkan oleh sesuatu yang menjilat-jilat mukanya. Tatkala dia membuka matanya, ternyata ontanya telah kembali, dan onta itulah yang menjilat-jilat mukanya. Maka secara refleks dia pegang tali kendali ontanya itu, seraya dia berkata saking bahagianya, saking gembiranya, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Saking bahagianya,
saking gembiranya sampai dia salah ucap. Kata Rasul dalam hadis tersebut, sungguh Allah lebih bahagia dari orang tersebut. Kapan? Saat Allah menerima taubat seorang hambanya. Oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa karena perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Untuk itu pula jangan pernah malas-malas untuk kita selalu mengetuk pintu taubat Allah. Caranya banyak, beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Nah, ini kalau dosa antara kita dengan Allah. Kalau dosa antara kita dengan manusia, selain yang dua tadi itu, ada satu unsur yang lain. Apa itu? Mengembalikan apa itu? Kalau itu menyangkut hak seseorang, kita kembalikan haknya terlebih dahulu. Kalau itu menyangkut kehormatan seseorang, kita datang dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Karena dosa sesama manusia ini Allah tidak akan mengintervensi. Engkau minta maaf terlebih dahulu kepadanya. Kalau sudah yang bersangkutan meminta maaf, tapi yang dimintai maaf misalnya nggak mau memberikan maaf, dia sudah melaksanakan kewajibannya. Selebihnya Allah Arhamur Rahimin yang akan menentukan kebijaksanaannya. Dan Allah dalam hal ini maha bijaksana. Jadi taubat untuk umat ini mudah. Mudah umat ini untuk membebaskan dirinya dari belenggu dosa dan kesalahan. Setiap saat dia bisa lakukan. Selain beristighfar tadi itu, apa yang lain? Salat taubat. Salat taubat itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak harus menunggu malam hari. Bahkan salat taubat itu bisa kita gabungkan dengan salat sunnah-sunnah yang lainnya. Misalnya, salat sunat isyraq. Kita bisa gabungkan dengan salat sunat taubat. Salat duha. Kita bisa gabungkan dengan salat sunat taubat. Usolli salat duha wa taubah raka'atain lillahi ta'ala. Sudah kita mendapatkan pahala salat duha dan sebagai orang yang bertaubat kepada Allah. Lebih elok lagi, tapi ini bukan satu keharusan, satu ketentuan, satu kewajiban. Kalau kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan taubat tadi itu. Misalnya, salat yang pertama, membaca ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahimah. Lalu mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dengan hati yang khusyuk. Lalu dia baca misalnya ayatul kursi Al-Kafirun. Rakaat yang kedua dia baca wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Pendek saja ya. Lalu diucapkan kembali astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Lalu dibaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Mudah, ringan, tapi dia sudah melakukan satu proses pertaubatan kepada Allah melalui media sholat yang luar biasa. Sholat ini melalui media yang punya bobot di mata Allah, dan insya Allah dengan demikian Allah akan berkenan untuk mengampuni dirinya.
Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan pernah kita terjebak dalam keputusasaan. Wala tay'asu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu Allah bagi-bagikan kepada umatnya, kepada manusia, kepada hambanya yang mengharapkan rahmat Allah. Keputusasaan ini biasanya dialami oleh mereka-mereka yang parubaya. Seringkali dia memikirkan akan dosa masa lampau, kemudian dia terjebak kepada keputusasaan. Dan ingat dan sadarlah kita, kalau itu kita alami, itu kita sedang dipecundangi oleh syaitan. Karena syaitan saat mempecundangi manusia, itu berbeda. Syaitan itu makhluk yang super pandai. Menggoda manusia yang produktif dengan manusia yang sudah tidak lagi produktif, berbeda triknya. Kalau menggoda manusia-manusia yang produktif, yang masih muda, masih segar, melalui syahwat, melalui nafsu, utamanya nafsu untuk lawan jenis, itu yang digarap oleh syaitan. Tapi yang nafsunya itu ibarat baterai sudah lowbat, bukan melalui nafsu kepada lawan jenis apa yang mau dianukan. Nafsu itu sudah turun, otomatis dia bisa mengendalikan. Tetapi ia akan pecundangi dengan hal yang lain. Apa itu? Memunculkan, menerbitkan sifat keputusasaan akan dosa-dosa masa lampau. Lalu malas dia untuk mohon kepada Allah. Bisa-bisa malas tidak sholat. Buat apa sholat? Terlalu banyak dosa saya. Ingat, jika ada pikiran-pikiran seperti itu, maka itu merupakan trik-trik syaitan untuk mempecundangi kita. Ingat, bahwa manusia yang parubaya 50 tahun ke atas bukan terbebas dari godaan syaitan. Ingat, syaitan justru mengintensifkan. Karena manusia ini sudah nyaris sampai ke garis finish. Maka syaitan semakin meningkatkan pengaruhnya untuk menggagalkan misi manusia itu sebagai hamba Allah. Untuk meraih husnul khatimah. Nggak boleh syaitan akan merasa kalah jika seorang anak manusia dengan suksesnya dia dapat meraih husnul khatimah. Maka syaitan akan mempecundangi kita dengan apa? Dengan trik-trik yang lain. Dia masukkan itu apa yang disebut dengan keputusasaan tadi itu. Diingatkan akan dosa kita, dibisikkan begini. Terlalu banyak dosamu, terlalu keji engkau, terlalu naif engkau di masa mudamu. Engkau tenggelam dalam lumpur dosa. Lumpur dosa itu enggak mudah untuk dibersihkan. Dan seterusnya. Sehingga kita benar-benar sudah terjebak dalam keputusasaan. Nah, kalau itu yang terjadi, sukses syaitan. Dan kalau itu sempat terlintas di benak kita, sadarlah kita bahwa saat itu kita sedang dipecundangi oleh syaitan. Maka untuk antisipasinya, kita hendaknya membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Banyak-banyak baca itu. Ya, kalau mau singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu baca istighfar yang banyak. Itu bekal yang paling efisien untuk kita yang usianya sudah tidak muda lagi.
Banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Sholat taubat itu setiap saat bisa kita lakukan. Bisa kita gabungkan dengan sholat hajat. Bisa kita gabungkan dengan sholat tahiyatul masjid. Bisa kita gabungkan dengan sholat tahiyatul wudu. Bisa kita gabungkan dengan sholat ad-duha. Sholat isyraq. Ya, sholat qabliyah. Qabliyah adh-dhuhur wa taubah. Boleh. Ba'da adh-dhuhur wa taubah. Qablatul asr wa taubah. Setiap saat kita barengkan salat taubat tadi itu dalam rangka mengetuk pintu taubat Allah. Kita nggak tahu kapan akan dibukakan oleh Allah untuk kita. Ya, tidak harus di malam hari, boleh jadi di siang hari, di siang bolong, boleh jadi di petang hari, boleh jadi di sore hari. Untuk itu kita selalu mengetuk dan mengetuk dan mengetuk dan mengetuk pintu taubat Allah. Rasul itu dalam satu majelis nggak kurang daripada 80 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Itu Rasul terbebas dari dosa. Tujuannya apa? Memberikan contoh kepada umat. Ini sebagai contoh kepada umat agar umat menirunya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kita yang sudah tidak lagi muda ini untuk banyak bertobat kepada Allah. Demikian pula dengan bapak-bapak, yang pastilah kita ini semua punya masa lalu. Ya, masa lalu mungkin. Saya pribadi misalnya, masa lalu yang cukup kelam. Ya, maka kewajiban kita untuk memperbaiki jati diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang sukses sebagai hamba Allah. Puncak kesuksesan kita sebagai hamba Allah itu manakala kita menyudahi kehidupan kita itu dengan meraih husnul khatimah. Nah, di antara kiat-kiat untuk menggapai husnul khatimah itu apa? Yang pertama adalah menjaga wudhu kita. Selalu kita dalam keadaan berwudhu. Ya. Yang kedua, apa itu? Untuk mengistiqomahi dzikr tauhid. Dzikr tauhid yang dihimpun dan karya daripada Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yaitu membaca setelah subuh La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sebanyak 3 kali. Lalu membaca La ilaha illallah saja tambah Muhammad Rasulullah sebanyak 5 kali. Lalu setelah itu membaca Allah, 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 Allah sebanyak 25 kali. Lalu diakhiri dengan membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali. Ini zikir disebut dengan zikr tauhid. Orang yang mengamalkannya secara istiqamah, insya Allah akan mengakhiri kehidupannya dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ketiga, sebelum tidur, saat kita membaringkan tubuh kita, itu kita membaca zikir La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم
Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang membaca zikir ini sebelum ia tidur, jika Allah wafatkan pada malam hari itu, maka ia akan menjadi bagian daripada orang-orang yang meraih husnul khatimah. Zikir ini saya harapkan mungkin guru arsyad ya bisa menuliskan, dikonfirmasi ke Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar ya, untuk kemudian ditulis, difotokopi dan disebarkan untuk anggota majelis Al-Azizul Munawwar, khususnya untuk para ibu-ibu, supaya kita ini sukses sebagai hamba Allah dalam meraih husnul khatimah. Yang pertama tadi itu zikir tauhid, yang kedua zikir sebelum kita tidur. Saat kita di atas pembaringan itu, alangkah bahagianya kita jika kita termasuk orang-orang yang sukses meraih, menggapai husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, keistimewaan yang keempat adalah iftidahu ashabil ma'asi minhum. Jika di masa lampau, pada umat-umat masa lampau, umatnya Nabi Allah Musa, umatnya Nabi Allah Dawud, umat-umat daripada nabi-nabi terdahulu itu, jika mereka melakukan kemaksiatan, apapun wujud kemaksiatan itu, maka Allah akan buka aib orang tersebut. Dengan apa? Dengan terpampang di depan pintu rumahnya dan akan disaksikan oleh orang banyak yang mondar-mandir di depan rumah orang tersebut. Fulanun zanin, misalnya begitu. Fulan ini telah melakukan perzinahan. Fulan telah melakukan pencurian. Fulanun sariq. Dan itu nggak bisa dihapuskan. Tetapi hal itu nggak berlaku untuk umat ini. Betapa aibnya kita ini, berapapun besarnya aib kita ini, Allah masih tutupi. Dengan harapan kita mau membersihkan diri kita, bertobat kepada Allah, agar Allah hapuskan aib itu dari diri kita. Nah, kadang kita ini Allah tutupi aib kita, justru kita membuka aib kita sendiri. Kita bangga dengan kemaksiatan yang semalam kita lakukan. Caranya bagaimana kebanggaan itu? Berceloteh, bercerita dengan teman. Padahal Allah sudah tutupi. Nah, ini dosa yang luar biasa beratnya. Bagaimana Allah menutupinya dengan begitu rapat? Justru ia buka. Bahkan ia bangga dengan dosanya. Nah, ini yang akan mengundang murka Allah. Saat seorang anak manusia bangga dengan dosanya, bangga dengan kemaksiatannya. Maka umat ini dihapuskan ketentuan itu. Allah tutupi rapat-rapat. Maka kesempatan kita untuk menutup aib ini, untuk memohon kepada Allah agar Allah hapuskan aib-aib kita itu. Dengan apa? Sekali lagi dengan jalur taubat.
Untung kita umatnya Sayyidina Muhammad. Andaikan kita umatnya Sayyidina Musa alaihissalam, entah apa yang telah terpampang di pintu rumah kita. Iya. Macam-macam kriteria. Macam-macam yang akan menjatuhkan harkat dan derajat kita. Macam-macam aib akan tertulis jelas di depan rumah kita itu. Di pintu rumah kita, di daun pintu rumah kita. Tapi alhamdulillah kita sebagai umatnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tutupi itu semua. Dan diharapkan kita segera bertaubat kepada Allah, memohon maghfirah Allah, agar Allah memandikan kita dengan air maghfirahnya, supaya saat kita menghadap kepadanya kelak, kita dalam keadaan suci, bersih, tanpa setitik noda pun yang menempel pada diri kita. Berbeda dengan umat masa lampau, maka individu-individu itu akan tercemooh di masyarakatnya. Fulan, zanin, pezina, pencuri, pembunuh, ya, pelakor, merusak rumah tangga orang, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Betapa nistanya, betapa rendahnya. Saat ini kita dengan bangganya bisa membanggakan diri kita, seakan kita ini tanpa ada kebusukan yang dalam diri kita. Itu karena yang maha menutupi telah menutupi aib kita. As-sattar yasturu uyubana. Ya satirul ahwal ustur lanal hal. Oleh karena itulah kita di antara doa-doa kita, ya Allah, wahai penutup segala keadaan, tutupi aib-aib kita, agar kita ini masih terhormat di mata masyarakat. Tapi apa artinya terhormat di mata masyarakat jika di mata Allah kita bukan sebagai hamba yang terhormat? Maka sekali lagi jangan pernah bosan untuk mengetuk pintu taubat Allah, untuk kita bertaubat kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah, seraya kita banyak beristighfar kepada Allah, lakukan sholat taubat yang sebanyak-banyaknya. Ya, gabung dengan berbagai macam sholat sunnah, boleh dan sah. Sehingga tidak khusus kita harus sholat itu di malam hari, yang mungkin berat untuk sebagian orang. Usalli sunnata qabli adh-dhuhri wa taubati raka'atain lillahi ta'ala, boleh. Usalli sunnata tahiyatul masjidi wa taubati raka'atain lillahi ta'ala. Usalli sunnatul wudu wa taubah raka'atain lillahi ta'ala, boleh. Faham ya? Sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh para salafun saleh kita. Oleh karena itu mereka sukses di dalam meraih husnul khatimah itu. Iya. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang gemar bertaubat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyukai, menyenangi, senantiasa menyukai dan senantiasa mencintai mereka-mereka yang rajin bertaubat kepada Allah. Nah, agar kita ini masuk dalam kriteria tawwab, maka setiap kesempatan hendaknya kita gunakan untuk bertaubat kepada Allah, termasuk melalui media sholat sunnah. Sholat sunnah. Paham ya? Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang dapat meraih mahabbatullah, kecintaan Allah, sesuai dengan yang difirmankan tadi itu, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu senantiasa mencintai orang-orang yang bertaubat, orang yang gemar bertaubat, dan orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Dengan apa itu? Dengan cara dia selalu memegang air wudhunya. Bukan nggak pernah batal, itu biasa. Tapi begitu batal dia kembali berwudhu. Itu yang termasuk mutatahhirin.
Ya. Walaupun ayat ini turun li ahli Quba, karena ahli Quba itu beristinja yang pertama dengan batu, kemudian diikuti dengan air. Nah, begitu sebab nuzul ayat ini. Cuman pemahamannya kalau diperluas lagi adalah mutatahhirin, orang yang mengupayakan diri untuk menjaga kesuciannya. Yaitu dengan apa? Batal wudu, batal wudu, batal wudu, sebagaimana yang telah dialami oleh siapa itu? Bilal bin Rabah. Saat ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul telah mendengar suara terumpanya dalam surga Allah, ditanya oleh Rasul, aman apa yang paling menonjol semenjak masuk Islam? Dikatakan, aku ini orang yang acap kali batal wuduku, aku perbaharui wuduku itu, dan aku kemudian sholat sunnah semampuku, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, dan seterusnya. Paham ya? Inilah kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.